Halo, dengan senang mengerti ekonomi kembali. Pembahasan soal ekonomi SIMAUI 2009 kode 917 membersamai pejuang-pejuang seleksi mandiri. Tetap semangat karena takdir ada di ujung usaha manusia. Oke, kita lihat pembahasan soal nomor 1. Berikut ini merupakan kebijakan-kebijakan ekonomi kaum merkantilis kecuali. Oke, kaum merkantilisme dari kata merchant yang artinya adalah pedagang. Masih ingat VOC, EIC, kongsi dagang buatan Belanda dan Inggris? Itu adalah merupakan imbas dari paham merkantilisme ini. Di paham ini pemerintah melakukan yang namanya proteksi, perlindungan, ya, mendorong ekspor dan mengurangi impor. Pandangan lain dari merkantilis ini adalah bahwa emas dan perak khususnya sumber kekayaan, ya, dan itu diperoleh dari perdagangan internasional tadi, ya, dengan cara harus surplus, bahwa ekspor harus lebih besar dibanding impor. Kemudian melakukan kolonisasi, monopolisasi perdagangan harus benar-benar dilakukan. Pandangan merkantilisme ini ada di beberapa negara Eropa, ya, ada di Inggris, ada di Perancis, ada memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Tetapi hampir semuanya sama, melakukan proteksi terhadap perekonomian suatu negara, ya, dengan meningkatkan ekspor, ya, dan nanti adalah mengurangi impor atau bahkan melarang impor. Di Inggris ini ada beberapa kebijakan, ada kredit imbal beli, perjanjian angkutan bahwa barang-barang yang masuk ke Inggris harus pakai kapal Inggris. Ini kan mereka melakukan proteksi, kan. Perjanjian bilateral antara Inggris dengan negara-negara lain ini lebih menguntungkan Inggris. Proteksi, ya, perlindungan terhadap industri, pertanian, dan peternakan. Di Perancis beberapa kebijakannya adalah logam mulia tidak boleh diekspor karena sumber kekayaan tadi. Mereka menganjurkan imigrasi, ya, boleh warga luar dari Perancis masuk Perancis, tapi malah melarang imigrasi, nggak boleh keluar dari Perancis. Keluarga-keluarga yang mempunyai anak banyak memperoleh bantuan dari pemerintah, kebijakan tenaga kerja dengan tingkat upah yang rendah dan membantu industri-industri baru. Oke, mari kita lihat di sini pembahasannya. Di bawah ini adalah kebijakan merkantilis, tapi kecuali, ya, berarti yang bukan merkantilis. Yang A, menggalakkan ekspor dan menghambat impor, jelas merkantilis, ya. Nah, ini benar merkantilis, tetapi tidak dipilih karena di soal ada kata-kata kecuali. Membuat kongsi dagang, ini merkantilis juga, ya, tidak dipilih. Menaklukkan banyak daerah jajahan, koloni, ya, ini juga merkantilis. Melakukan proteksi terhadap peternakan, perikanan, usaha pelayanan nasional juga merkantilis, ya. Berarti ini yang bukan, berarti jawabannya adalah yang E, ya, penyederhanaan sistem pajak. Oke, lanjut di soal nomor 2. Perbedaan mendasar antara mazhab klasik dengan mazhab Keynesian adalah bahwa, mazhab klasik ini timbul di masa revolusi industri. Mazhab klasik memiliki pemikiran-pemikiran yang nanti menjadi peletak dasar paham liberalisme yang ada di negara-negara Eropa, ya, termasuk di negara Amerika Serikat, bahwa perekonomian tanpa campur tangan pemerintah, ya. Aliran klasik berpandangan adanya kebebasan atau liberalisme, ya, adanya kepentingan sendiri atau self interest, ya, dan adanya persaingan. Yang terkenal dari mazhab klasik ini Adam Smith, ya, mereka memiliki keyakinan bahwa persoalan ekonomi itu akan terselesaikan dengan sendirinya melalui yang disebut dengan apa? Mekanisme pasar, ya. Mekanisme pasar yang akan menjadi invisible hand, ya, tangan-tangan yang tidak nampak yang akan menyelesaikan persoalan ekonomi itu, ya. Nah, tokohnya ada tadi sudah saya katakan, ya, ada Adam Smith, ya, David Ricardo, Jean-Baptiste, Robert Malthus, John Stuart Mill, ya. Dan salah satu yang terkenal dari paham klasik ini adalah pandangan dari Jean-Baptiste Say atau Say's Law. Mereka mempercayai bahwa penawaran itu akan menciptakan permintaan sendiri. Ya, mazhab klasik yang penting produksi dulu, masalah permintaan bisa diciptakan. Nah, mazhab klasik ini ternyata akhirnya menuai kritik, ya, karena faktanya di tahun 1930, ya, 1920 sampai 1930 terjadi Great Depression, ya, depresi besar, bahwa ternyata produk yang dihasilkan itu ternyata tidak adanya daya beli dari masyarakat. Maka kritik terhadap pandangan klasik ini oleh John Maynard Keynes, ya, bahwa hukum saya tidak berlaku mutlak. Jangan hanya penawaran, permintaan itu juga penting. Ya, ini adalah pandangan dari Keynesian, ya, bertolak belakang dengan mazhab klasik. Kemudian kalau di klasik tidak ada campur tangan pemerintah, di Keynesian tetap harus ada campur tangan pemerintah,
terutama saat krisis ataupun booming. Ya, ini adalah perbedaan dari Keynesian dan mazhab klasik. Oke, kita lihat jawabannya. Untuk yang A ya, mazhab klasik menggunakan pendekatan penawaran, sedangkan ekonomi Keynes menekankan permintaan. Betul ini ya. Ya, di size law tadi kan, karena supply creates its own demand, penawaran akan menciptakan permintaan. Sedang dikritik oleh Keynesian bahwa permintaan juga penting, maka hukum saya tidak berlaku mutlak. Ya, betul, nih jawabannya adalah yang A. Oke, kita cek jawaban B, kenapa salah? Mazhab Keynes bersifat liberal, klasik sebaliknya. Salah ini ya, kebalik. Ya, klasik yang liberal. Ekonomi klasik menekankan pada kebebasan dengan peran pemerintah. Peran pemerintahnya ini yang keliru. Ya, Keynesian berpendapat hukum saya berlaku mutlak. Salah ya. Nah, tidak mutlak. Oke, mazhab Keynesian timbul pada saat revolusi industri, mazhab klasik saat Great Depression. Kebalik ini ya. Oke ya. Jelas jawabannya adalah yang A. Lanjut di nomor 3. Berikut ini merupakan unsur-unsur neraca pembayaran internasional. Kegiatan ekspor, kegiatan impor, transaksi pengiriman barang antar pulau, membayar jasa tenaga ahli asing, pembayaran utang luar negeri. Yang tidak termasuk neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis dalam perdagangan antar negara ya. Berarti di sini harus mensyaratkan adanya perdagangan internasional. Ya, minimal 2 negara itu kan. Berarti transfer misalnya ya, atau transfer keuangan, jasa, moneter dari satu negara ke negara lain. Ya, kalau yang nomor 1 ekspor impor jelas ini ya, neraca pembayaran karena berdagang dengan luar negeri kan, antar 2 negara kan. Transaksi pengiriman barang antar pulau. Nah, ini tidak ada 2 negara ini kan, karena hanya antar pulau saja. Masih dalam negeri ini ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 3. Oke, lanjut nomor 4. Diketahui suatu negara mempunyai data dalam 1 tahun dalam miliar rupiah. Ya, ini ada konsumsi, bunga modal, investasi, jumlah penerimaan sewa, pengeluaran pemerintah, ekspor, impor, dan jumlah penduduk, ada juga penyusutan. Apabila GNP, Gross National Product atau pendapatan nasional ya, dicari dengan pendekatan pengeluaran, maka pendapatan per kapita. Oke, justru yang ditanyakan pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah pendapatan tiap penduduk ya, maka dirumuskan pendapatan nasional atau GNP dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, kebetulan di soal diminta GNP-nya dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah, pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran itu adalah dengan menjumlahkan pengeluaran dari pelaku rumah tangga ekonomi. Ada rumah tangga konsumen, nama pengeluarannya konsumsi. Ya, rumah tangga produsen, pengeluarannya namanya investasi. Rumah tangga pemerintah, ya namanya pengeluaran pemerintah. Kemudian ada ekspor neto, adalah pengeluaran dari rumah tangga luar negeri. Ekspor neto adalah ekspor dikurangi dengan impor. Oke, kita lihat datanya. Untuk konsumsi ada kan ya, 200.000, investasi 150.000, pengeluaran pemerintah 165.000, ya ekspornya 185.000 ada ya, impornya adalah 50.000. Semuanya menggunakan miliar rupiah. Oke, kita jumlahkan, tetapi khusus impornya nanti dikurangi ya. Oke ya, sesuai kan? Oke, sesuai. Hasilnya adalah 650.000 miliar. Ini adalah GNP dengan pendekatan pengeluaran. Nah, apakah sudah selesai? Belum, kan dibagi jumlah penduduk. Karena yang ditanyakan adalah pendapatan per kapita. Oke, berarti di sini 650 miliar dibagi jumlah penduduknya berapa? 200 juta jiwa. Berarti kita sederhanakan, nolnya kita coret, menjadikan 6.500.000 dibagi 2, yaitu 3.250.000 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut nomor 5. Harga keseimbangan menggambarkan. Oke, harga keseimbangan ini adalah harga yang disepakati antara pembeli dan penjual ketika mereka melakukan apa? Transaksi. Nah, kalau ini kan jelas banget, berarti harga yang berlaku di mana? Ya di pasar. Terjadi transaksi antara pembeli dan penjual. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 6. Materi yang sering keluar ini elastisitas. Oke, berikut ini adalah harga dan permintaan barang pasar Sukamandi ya. Harganya berubah dari 5.000 ke 4.000, sedangkan permintaannya berubah dari 10.000 menjadi 14.000. Dari tabel tersebut disuruh membuat
atau mencari koefisien elastisitasnya. Oke, dirumuskan adalah elastisitas ya, adalah E sama dengan P1 per I1 dikali delta H per delta P. Oke, kita lihat di sini untuk harga simbolnya P dari kata price ya, 5.000 adalah P1, 4.000 adalah P2, harga yang kedua. Sedangkan permintaan adalah jumlah, kuantitas ya, quantity simbolnya adalah H. H1-nya 10.000, H2-nya adalah 14.000. Oke, kemudian selisih dari H dan P kita cari ya. Untuk delta H dulu adalah 14.000 dikurangi 10.000 yaitu 4.000 selisihnya. Delta P-nya adalah 4.000 dikurangi 5.000 adalah negatif 1.000. Nah, kita masukkan angkanya, P1 adalah 5.000 dibagi 10.000 ya, dikali delta H per delta P berarti 4.000 per min 1.000. Kita sederhanakan menjadi 20 berarti dibagi negatif 10. E-nya sama dengan negatif 2. Nah, di dalam elastisitas, harga di sini ya negatif diabaikan karena ini seperti apa ya, jarak atau derajat ya, atau tingkat ini nanti diabaikan. Kayak jarak ya, itu kalau misalnya ke kanan kalau diagram kartesius matematika kan positif ya, tapi kalau ke kiri kan negatif. Tapi kalau berubah jadi jarak nggak ada itu, misalnya ke kanan 1 kilo, ke kiri min 1 kilo ya, tidak, tetap 1 kilo ya, jadi negatif diabaikan. Jadi E nya sama dengan berapa? 2. Jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 7 kita lihat. Jika koefisien elastisitas barang X dan Y adalah negatif, maka kenaikan harga barang X akan berdampak pada, koefisien elastisitas yang melibatkan dua barang. Ini berarti koefisien dari elastisitas silang. Ya, bahwa harga barang tertentu ya ternyata mempengaruhi permintaan terhadap barang lain. Berarti P ya, P itu kan harga barang tertentu mempengaruhi permintaan atau jumlah permintaan barang lain. Kok mempengaruhi berarti memiliki hubungan? Iya, Pak, betul sekali. Kalau nggak substitusi, komplementer. Itu nanti gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa di sini ya, bahwa harga barang X-nya ya ada mengalami kenaikan ya. Bagaimana nanti permintaannya? Kan hubungannya kan antara harga sama permintaan. Ya, harga barang X dengan jumlah permintaan barang Y. Dan ini dikatakan negatif. Kalau negatif itu berbanding terbalik ya. Jadi kalau misalnya harga barang X-nya naik, ya berarti nanti permintaannya, bukan harganya lagi ya, permintaan dari barang Y akan mengalami apa? Penurunan. Ya, berarti ini jawabannya adalah yang C nanti ya, penurunan permintaan barang apa? Y ya. Nah, di sini penjelasannya ya, jika koefisiennya barang X dan Y negatif, ya kenaikan harga barang X, gitu kan, kenaikan harga barang X ya, akan menyebabkan ya penurunan, harus turun, satunya naik, satunya turun ya. Tapi satunya harga, satunya permintaan. Jadi ketika harga barang X naik, menyebabkan penurunan permintaan barang Y. Berarti harus berbanding terbalik, karena ini sifat koefisiennya adalah negatif ya. Nah, nanti koefisien elastisitas silang ini bisa negatif, bisa positif ya. Untuk yang negatif, ini yang seperti di soal ini, nanti terjadi pada barang yang bersifat komplementer atau saling melengkapi. Ya, contoh misalnya bensin dan motor ya, misalnya gitu. Ketika katakanlah harga bensin naik misalnya ya dari 7.000 sekarang ya menjadi 70.000 misalnya gitu, maka orang kemudian tidak beli motor kan, efeknya kan jumlah permintaan motornya berkurang gara-gara harga bensinnya apa? Naik. Nah, ini adalah negatif ya. Sedangkan koefisien elastisitas silang untuk barang substitusi itu nanti positif. Ya, contoh yang bisa saling menggantikan ya substitusi itu es teh dan es jeruk contohnya. Anda makan mie ayam atau bakso ya, ketika harga es tehnya naik ya, dengan asumsi es jeruknya harganya tetap ya, itu berefek kepada permintaan es jeruknya adalah meningkat. Harga es teh naik, jumlah es jeruk yang dibeli naik juga ya, karena gara-gara es tehnya naik kan orang nggak beli es teh, akhirnya beli es jeruk kan. Itu berarti adalah hubungannya positif antara harga dengan apa? Jumlah barang lain yang berubah ya, tapi ini adalah untuk barang apa? Substitusi ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 8. Perhatikan kurva permintaan dan penawaran berikut. Oke, ini adalah gambar kondisi titik keseimbangan pasar ya. Antara kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu, kemudian titik M ini adalah titik keseimbangan pasar. Ya, harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Nah, ini kalau istilahnya ada beberapa istilah ya. Untuk KLM
Ya, K ini menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga pasar ya. Ini merupakan kesediaan konsumen membeli pada harga yang lebih tinggi. KLM ini nanti disebut dengan surplus konsumen. Ya, jadi ada konsumen memiliki daya beli di atas harga pasar. Ya, kesediaan untuk membeli di atas harga pasar ini disebut dengan apa? Surplus konsumen. Ya, KLM surplus konsumen. Ada enggak di sini? Oke, langsung ada ya, KLM disebut surplus konsumen. Sedangkan yang bawah ini LNM itu adalah surplus produsen. Karena ini adalah kesediaan produsen menjual pada harga yang lebih rendah di bawah harga pasar. M-nya kan harga pasar. Jadi untuk gampangnya, pokoknya kalau kamu lihat S ya, supply penawaran, ya berarti kan penawaran itu kan dari mana? Produsen. Ya berarti ini arahnya dengan produsen, surplus produsen. Sedangkan demand permintaan dari konsumen kan, yang atas ini segitiga yang atas adalah surplus konsumen ya. Jadi jawabannya adalah KLM disebut dengan apa? Surplus konsumen. LMN surplus produsen. Nah, itu ya. Oke, nomor 9. Di antara ciri pertumbuhan ekonomi di bawah ini yang paling penting untuk dicapai dalam konteks pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Konteks perekonomian di Indonesia saat ini negara berkembang itu butuh banyak investasi ya. Ya, jadi ini adalah jawabannya adalah yang apa? Yang A. Oke, kita lanjut untuk nomor 10. Sebuah peralatan dengan harga 60 juta dibeli pada tanggal 30 Juni 2004. Oke, diperkirakan umur ekonomis peralatan tersebut adalah 5 tahun dengan nilai sisa 10 juta. Pada tanggal 1 Januari 2018, peralatan tersebut dijual dan hanya dihargai 15 juta. Oke ya. Bagaimanakah jurnal yang harus dibuat untuk mencatat transaksi tersebut? Kebetulan metode penyusutannya adalah menggunakan metode garis lurus ya. Oke, ini berarti ceritanya ada peralatan yang dulunya belinya 60 juta, dijual dan diterima dengan uang tunai ya, dihargai 15 juta. Nah, secara logika ini kalau peralatan dijual berarti peralatannya berkurang di sisi apa? Kredit. Berapa nilainya peralatan yang berkurang itu? Ya 60 juta karena yang dicatat dulu adalah pembeliannya 60 juta. Ya, berarti kalau jawaban B, jawaban C ini sudah otomatis apa? Salah. Ya, salahnya kenapa? Bahwa nilai peralatan yang berkurang itu harusnya berapa? 60 juta. Ya, kalau yang A itu kan yang berkurang 60 juta ya, potensi betul. Yang B itu peralatan berkurang 15 juta, salah kan itu. Meskipun yang diterima ber-15 juta loh ya. Uang kasnya hanya 15 juta, tapi nilai peralatan tetap 60 juta. Berarti B dan C itu udah otomatis apa? Salah kan itu ya. Tinggal kita cari yang lain kan itu. Yang E juga tidak ada ya, ini peralatan dikredit berkurang 60 juta tidak ada. Berarti kalau nggak D adalah apa? A nanti ya. Peralatan berkurang 60 juta dan kas yang diterima adalah berapa? 15 juta. Betul nih. Sama-sama betul 15 juta. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada depresiasinya, akumulasi penyusutannya. Nah, berapa ini? Di soal dikatakan menggunakan metode garis lurus. Oke, kita lihat kronologinya bahwa peralatan ini dibeli 30 Juni 2004 ya dengan harga 60 juta. Oke ya. Kemudian dijual, diterima kasnya 15 juta di 1 Januari 2008. Nah, 30 Juni sampai 2008 itu 3,5 tahun. Nah, kemudian kita cari penyusutannya menggunakan metode garis lurus ya. Kalau metode garis lurus dicari penyusutan per tahunnya, yaitu dari harga perolehan peralatannya berapa, harga untuk memperoleh dari peralatan itu, harga beli plus semua biaya yang include di dalamnya ya. Kebetulan di sini hanya keterangan harga beli saja 60 juta. Berarti nanti harga perolehannya adalah 60 juta itu. Ya, nilai residunya adalah nilai sisa. Ya, ketika aktiva itu sudah tidak bisa dipakai. Ya, nilai sisanya adalah 10 juta ini. Oke, kemudian taksiran umur ekonomis adalah berapa? 5 tahun ya. Berarti 5 tahun. Berarti penyusutan per tahun adalah nanti 60 kurangi 10 adalah 50 juta dibagi 5 ya. Berarti penyusutannya adalah 10 juta per tahun. Di sini dikatakan dipakai 3,5, berarti akumulasi penyusutannya ya 3,5 tahun ya, 3,5 tahun berarti 3,5 dikali berapa? 10 juta. Oke ya, ini adalah 3,5 ya. Tipu ya, ingat ini tipu, ini bukan 1,5 ya, karena ini sudah tertulis 3,5 ya. Jadi kalau 3,5 tahun, nah sekali ini 3,5 tahun dikali 10 juta ya berarti
penyusutannya adalah 35 juta. Nah, kita lihat untuk jurnalnya ya ketika menjual Aktiva ini. Oke, berkurang peralatan 60 juta di sisi kredit ya, terus kasnya nambah berapa? 15 juta di sisi debit. Nah, kemudian nilai akumulasi ini ketika itu dipakai oleh perusahaan Aktiva tersebut itu berarti di kredit. Tapi ketika dijual ini menjadi di debit. Karena nilai akumulasi itu penyusutan itu adalah menjadi nilai yang ditanggung oleh perusahaan kan itu ya. Maka nanti adalah nilai akumulasi karena dia sudah pernah menggunakan kan gitu ya. Itu 35 juta. Nah, ini sudah sama belum? Belum. Nah, ini kalau seperti ini ya masih kurang di debitnya ya. Jadi logikanya bahwa perusahaan memanfaatkan dari peralatan tersebut adalah 35 sama uang kas yang diterima 50 berarti masih kurang 10 juta. Itu sebagai apa? Kerugian atas penjualan peralatan 10 juta di sisi apa? Debit. Maka ini jawabannya adalah yang D. Nomor 11. Pada tahun 1950 pemerintah RI pernah melakukan kebijakan yang dikenal dengan kebijakan gunting Syafruddin, yaitu uang yang nilainya 5 ke atas nilainya dipotong 50%. Nah, kebijakan ini disebut dengan Senring ya. Oke, jawabannya adalah C. Suatu perusahaan memproduksi 7 unit output dengan average total cost sebesar 15.000. Agar mampu memproduksi, perusahaan harus mengeluarkan fixed cost atau biaya tetap sebesar 35.000. Maka besarnya average variable cost atau AVC. Oke, kita lihat beberapa rumus dasarnya dulu. Untuk yang pertama bahwa jumlah produk yaitu adalah HI ya, itu adalah 7 yang diketahui. Kemudian average total cost atau average cost aja ya 15.000. Kemudian ada fixed cost atau FC 35.000. Yang ditanyakan nanti adalah average variable cost atau biaya variabel rata-rata. Nah, bagaimana mencari AVC ini? Beberapa rumus yang berhubungan sama AVC ya adalah diantaranya bahwa AVC itu bisa dari rumus satuan ini ya, bahwa AC average cost adalah sama dengan AFC, average fixed cost ditambah average variable cost. Atau bisa juga kalau ada rumus ya bahwa menghitung rata-rata biaya total ya, itu adalah TC per HI untuk AC-nya. Kalau AFC ya berarti fixed cost per HI, biaya tetapnya dibagi HI-nya. Kalau average variable cost atau AVC ya berarti VC dibagi HI. Nah, mau pakai cara yang mana bebas ini. Yang penting ada unsur AVC-nya ya. Oke, kita lihat kalau kita menggunakan untuk yang atas saja ya. AC sama dengan AFC ditambah AVC. Kan ini. Kita cari dulu dalam soal kan sudah ada itu untuk AC ya. AC kan 15.000 kan. Nah, kalau kita nyari AFC, maka AVC bisa diketahui. Ya kan, sekali lagi AC sudah ada 15.000. Ya, kalau AFC ini harus kita cari supaya bisa mencari apa? AVC. Nah, AFC kan rumusnya adalah apa? FC per HI 35.000 dibagi HI-nya 7. Berarti AFC-nya ini adalah ya 35.000 dibagi 7 ya, berarti 5 kan itu. Maka untuk AC-nya adalah 15.000. Di soal sudah ada ya, AFC-nya berarti 35.000 dibagi 7, yaitu berapa? 5.000. Maka AVC-nya 10.000 kan? Oke, 10.000 ditambah 5.000 adalah berapa? 15.000. Oke, lanjut untuk soal nomor 13. Berikut ini ada data-data keuangan yang dimiliki PT Terang Bulan tahun 2007. Persediaan 1 Januari 2007 adalah 12,5 juta, berarti nanti ini adalah persediaan awal ya. Pembeliannya 34 juta, retro pembeliannya 6 juta, potongan pembelian 4,5 juta, retro penjualan 3 juta, potongan penjualan 1,5 juta, persediaan 31 Desember 2007 9,3 juta. Nah, ini persediaan akhir namanya. Berdasarkan data tersebut di atas, maka HPP PT Terang Bulan untuk tahun 2007. Oke, HPP itu adalah harga pokok penjualan. Ini bisa diartikan adalah nilai barang atau harga barang yang sudah berhasil dijual tetapi yang belum ada keuntungannya. Berarti bisa dikatakan nilai yang masih murni dari barang yang sudah berhasil dijual ya. Nah, ini kalau ingin mengetahui nilai HPP itu tentu saja harus menghitung ya, berapa sih sebenarnya barang yang dia punya ini. Kalau misalnya kita mau ngitung semua HPP dari barang ya, itu kan berarti kita harus mengetahui berapa sih data barang yang tersedia untuk dijual. Ini bisa dikatakan data nilai seluruh barang ya dalam setahun
Ya, tetapi yang belum ada keuntungannya, nilai yang belum ada keuntungannya. Terus dikurangi dengan apa? Nilai barang akhir. Nilai barang akhir yang juga belum ada keuntungannya, kan itu. Nah, kalau menghitung barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan barang dagang akhir, dikurangin gitu ya, itulah yang namanya harga pokok penjualnya. Ini adalah juga nilai barang yang sudah berhasil dijual tapi belum ada keuntungannya. Nah, untuk barang yang tersedia untuk dijual itu dari mana? Kalau ngitungnya setahun, berarti harus menghitung merunut dari awal ya. Ada barang dagang awal yang belum laku ya, ditambah kadang dalam setahun itu kan juga melakukan pembelian baru ya, pembelian bersih yang sifatnya sudah nggak ada retur, nggak ada potongan kayak itu. Ini namanya nanti ketika dijumlahkan barang dagang awal sama pembelian bersih namanya barang yang tersedia untuk dijual. Nah, pembelian bersih ini diperoleh dari pembelian dan beban angkut dijumlahkan dan nanti dikurangi dengan apa? Retur sama potongan pembelian. Ya, ini nanti ketika dikurangi nanti akan menjadi pembelian bersih ya. Nah, kita masukkan angkanya saja nanti. Persediaan barang dagang awalnya adalah 12,5 juta ini. Terus melakukan pembelian sebanyak 34 juta, beban angkutnya tidak ada. Beban angkut pembelian ya. Kemudian nanti ditotalkan 34 juta ini untuk total pembelian sama beban angkut. Terus dikurangi nanti retur sama potongan pembelian. Retur pembeliannya adalah 6 juta, potongan pembelian adalah 4,5 juta. Oke, kalau dijumlah adalah 10,5 juta ya. Nah, ini dikurangi ya menjadi pembelian bersih. Ya, pembelian bersihnya adalah 23 juta berapa? 500.000. Maka nanti kalau ada pembelian bersih 23,5 sedangkan sebelumnya masih ada barang dagang awal yang belum laku, maka total nilai persediaannya ya dijumlahkan dari barang lama yang belum laku sama pembelian bersih baru ini. Ya, jumlahnya untuk barang yang tersedia untuk dijual adalah 36 juta. Nah, dikurangi dengan barang dagang akhir. Berapa itu? 9.300.000. Sehingga HPP-nya adalah 26.700.000 rupiah. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, lanjut di soal nomor 14. Kelangkaan atau scarcity membuat timbulnya opportunity cost dalam alokasi sumber daya. Betul ya? Nah, jadi adanya kelangkaan menyebabkan manusia harus memilih ya. Ketika memilih berarti harus mengorbankan yang lain. Opportunity cost adalah biaya yang bisa berubah menurut besar kecilnya output yang dihasilkan. Salah. Kalau biaya yang bisa berubah namanya biaya variabel. Opportunity cost itu biaya yang tidak dikeluarkan. Ini bisa diartikan sebagai kesempatan yang hilang ya, alternatif terbaik yang harus dikorbankan. Karena apa? Ketika seseorang memilih salah satu pilihan. Ya, maka ini nomor opsi pernyataan yang kedua adalah salah ya. Benar salah jawabannya adalah C ya. Oke, seorang pengusaha rumah makan yang membuka cabang di luar Jawa memiliki motif ekonomi berupa keinginan memperoleh keuntungan. Oke, ini adalah kurang tepat ya kalau hanya sekedar memperoleh keuntungan. Ini ingin ekspansi pasar ini ya, motif utamanya ya. Berarti statement pertama adalah salah. Motif ekonomi akan mendorong orang untuk melakukan tindakan ekonomi. Betul ya. Salah benar jawabannya adalah yang D. Oke, terima kasih. Ikuti terus pembahasan-pembahasan seleksi mandiri yang lainnya. Ya, tetap semangat. Semoga sukses diterima di PTN yang diinginkan. Amin. Terima kasih.